Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan dengan 3M. Pertama, mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa bebas beraktivitas seperti dulu. Hari ini tanggal berapa anak-anak? 12. Tanggal 13. Hari apa hari ini? Senin ya. Hari Senin. Tanggal 13. Iya, baik. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu. Siapa kira-kira yang memimpin doa? Sahara, Bu. Baik, silakan Sahara. Yang lain ikutan berdoa semua ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wabil Zidni ilmu warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Ajeng Raicha Putri ada? Ada, Bu. Siti Sahara? Ada, Bu. Fiza Khairunisa? Fiza Khairunisa? Serota? Hadir, Bu. Kezi Aurelia? Hadir, Bu. Kirana Alifa Dimaskia? Hadir. Kaila Dwi Nur Aulia? Hadir, Bu. Ilham Mahlana? Hadir, Bu. Fatimah Dwi Maharani? Ada Fatimah? Ada, Bu. Alicia Triviandra Putri? Ada, Bu. Fardan Said Aliansyah? Fardan? Udah hadir? Belum ya? Usmar Rafi? Mana Usmar Rafi? Belum, kita tunggu. Khairul? Belum ya? Ya udah kita tunggu. Baik, sekarang kita Apa, Bu? kenapa? Apa, Bu? Ya. Sudah siap belajar semua? Siap, Bu. Udah Ya. Coba siapin dulu situasi kalian dalam keadaan harus di posisi yang bagus jaringan internetnya, kemudian siapkan buku-buku yang harus kalian siapkan untuk hari ini. Masih semangat? Masih, Bu. Ya, sekarang kita tepuk PPK dulu. Untuk lebih semangat ya, kita tepuk PPK dulu. Silakan.
TPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya. Nah, tadi pagi-pagi Ibu udah bangunin kalian untuk sholat subuh. Pada sholat subuh nggak hari ini? Sholat, Bu. Sholat ya. Kemudian sebelum sholat subuh, sholat sunnah nggak? Sholat. Sholat sunnah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang lebih dekat kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah. Minggu kemarin belajar tentang sholat sunnah berjamaah. Masih ingat sholat sunnah berjamaah itu ada berapa? Ada 5. Apa saja? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf atau gerhana matahari, sholat khusuf atau gerhana bulan, dan sholat istisqa. Iya, pinter. Pada masih ingat semua ya. Sholat istisqa, sholat apa itu sholat istisqa? Meminta hujan. Sholat meminta hujan. Kalau sholat khusuf, Sholat gerhana matahari. kalau sholat khusuf, Sholat gerhana bulan. sholat gerhana bulan. Baik, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah berjamaah. Kalau untuk kali ini sholat sunnah berjamaah atau munfarid, ya. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Untuk apa kita mempelajari tentang sholat sunnah berjamaah atau munfarid? Pertama tujuannya adalah agar kalian itu terbiasa melaksanakan sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Kemudian agar kalian bisa menunjukkan perilaku gotong royong sebagai implementasi dari pemahaman sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Kemudian selanjutnya agar kalian bisa menjelaskan apa itu sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Selanjutnya agar kalian bisa menganalisis tentang sholat sunnah berjamaah, tentang cara sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Kemudian agar kalian bisa mempraktekkan tentang sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Jadi hari ini kita belajar tentang sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Apa itu sholat sunnah berjamaah atau munfarid? Sholat sunnah berjamaah atau munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama, ya, atau boleh juga dikerjakan secara sendirian. Jadi untuk lebih jelasnya, silakan kita simak video berikut ini. Dalam video ini, kita masih melanjutkan materi tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sebab bagian sunnah berjamaah dan munfarid. Ada beberapa sholat sunnah yang boleh dilaksanakan secara berjamaah atau secara munfarid. Yang pertama kita bahas yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah salah satu sholat sunnah yang pelaksanaannya hanya digelar pada bulan Ramadan saja, tidak seperti beberapa sholat-sholat sunnah lainnya yang bisa dilangsungkan setiap hari sepanjang tahun. Sholat tarawih ini memang memiliki keutamaan tersendiri. Sholat tarawih memiliki hukum sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Sholat tarawih ini merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan, dilaksanakan setelah sholat Isya sampai waktu fajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu tata cara mengerjakan sholat tarawih. Yang pertama yaitu niat mengerjakan sholat tarawih. Nah, niatnya ini boleh dizaharkan atau tidak. Dengan bacaan usolli sunnatat tarawihi raka'ataini ma'muman jika menjadi makmum atau imaman jika menjadi imam lillahi ta'ala.
Cara mengerjakannya sama seperti sholat wajib, tapi sebaiknya dalam tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Setelah selesai sampai semua 8 rakaat atau 20 rakaat, hendaknya diteruskan dengan mengerjakan sholat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat atau 3 rakaat dengan 2 salam, dan boleh 3 rakaat dengan 1 salam. Sholat witir hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah pekerjaan ibadah sunnah yang sangat diutamakan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Waktunya sesudah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Biasanya pada bulan Ramadan, sholat witir dirangkai dengan sholat tarawih. Bilangan rakaat sholat witir adalah bilangan ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7, 9, atau 13. Yang selanjutnya yaitu tata cara melaksanakan sholat witir. Nah, mengerjakan sholat witir itu rakaatnya ganjil, minimal 1 rakaat. Tata cara pelaksanaan sholat witir sebagai berikut. Waktunya pada malam hari setelah sholat isya, pada bulan Ramadan setelah sholat tarawih, kemudian dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian, yaitu munfarid. Kemudian jumlah rakaatnya ganjil, dan dalam pelaksanaannya ada 2 macam niat, yakni niat untuk sholat 2 rakaat dan ditutup dengan niat untuk sholat 1 rakaat. Kemudian berniat sholat witir 1 rakaat. Bacaan niatnya apabila diucapkan adalah usolli rakaatan minal witri, makmuman jika makmum, atau imaman jika menjadi imam, sunnatan lillahi ta'ala. Baik, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang sholat duha. Nah, apakah teman-teman di sini semua sudah terbiasa melaksanakan sholat duha? Atau bahkan ada yang belum tahu apa itu sholat duha? Baik, mari kita bahas. Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan mulai matahari naik setinggi tombak sekitar pukul 7 pagi sampai tergelincir matahari. Nah, jumlah rakaatnya ini minimal 2 dan boleh 4, 6, 8, 10, atau 12 rakaat. Cara mengerjakan sholat duha yaitu yang pertama membaca niat boleh dizaharkan atau tidak dengan lafaz usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, takbiratul ihram dikerjakan seperti sholat biasa, tapi yang lebih utama setelah Al-Fatihah membaca surat Asy-Syams pada rakaat pertama dan surat Ad-Duha pada rakaat kedua. Setelah melaksanakan sholat duha, kemudian kita disunahkan untuk membaca doa dengan lafaz Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika rabbi atini ma ataita min ibadika sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Serlota, silakan Serlota, mau nanya apa? Apa itu sholat tarawih dan bolehkah dilaksanakan di rumah? Sholat tarawih bolehkah dilaksanakan di rumah? Iya, terima kasih Serlota. Gimana, ada yang bisa membantu menjawab sholat tarawih itu apa dan boleh nggak dikerjakan di rumah? Ayo, siapa bisa jawab? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan khusus di malam hari bulan Ramadan. Caranya seperti sholat biasa. Rokaatnya ada yang mengerjakan 8 rokaat, ada yang 20 rokaat. Diakhiri dengan sholawat witir. Iya, baik, terima kasih. Kemudian boleh nggak dikerjakan di rumah?
Tuh, Boleh, Bu. boleh ya. Jadi sholat tarawih itu boleh dikerjakan di rumah secara sendirian dan boleh dikerjakan di masjid secara berjamaah. Sholat tarawih itu sholat yang khusus dilaksanakan di bulan Ramadan di malam hari. Nggak ada sholat tarawih itu di bulan-bulan yang lain. Ya baik, ada lagi yang ingin bertanya? Sahara, Bu. Silakan. Kirana dulu. Apa Kirana. yang Kirana mau nanya apa? Apa itu sholat tahajud dan kapan dilaksanakan waktu terbaik? Ya, pertanyaan yang bagus, Kirana. Apa itu sholat tahajud? Ada yang bisa jawab sholat tahajud itu apa? Sahara, Bu. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan sejak setelah Isya sampai dengan sebelum subuh, sesudah tidur walaupun sebentar. Caranya sama seperti sholat yang lain, jumlah rakaatnya 2 rakaat sampai dengan tidak terbatas. Iya, terima kasih Charlotta. Sahara mau menambahkan? Tidak, Bu. Iya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Sahara, Bu. Silakan Sahara, Bu. Sahara. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah atau munfarid, Bu? Iya, pertanyaan yang bagus Sahara. Silakan, siapa bisa jawab? Ada yang bisa Sholat membantu? sunnah berjamaah atau munfarid adalah sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau bisa dilaksanakan secara sendirian atau munfarid. Iya, jadi sholat sunnah berjamaah atau munfarid itu sholat sunnah yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama atau berjamaah, dan sholat sunnah yang bisa kita kerjakan secara sendirian atau munfarid. Baik, Kaila, tadi Kaila mau bertanya, sayang silakan. Kaila mau bertanya. Kapan pelaksanaan sholat tasbih dan apa pengertian sholat tasbih? Iya, silakan. Siapa bisa bantu Ibu untuk menjawab apa itu sholat tasbih? Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dikerjakan minimal seumur hidup 1 kali. Caranya harus membaca tasbih 300 kali. Jumlah rokaatnya adalah 4. Kalau dikerjakan di siang hari 4 rokaat, 1 kali salam. Kalau dikerjakan di malam hari 4 rokaat, 2 kali salam. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sahara, ada lagi yang ingin menambahkan sholat tasbih itu apa? Tidak, Bu. Sudah, jadi sholat tasbih itu sholat yang sangat dianjurkan untuk kita mengerjakannya. Hukumnya sunnah muakkad. Sholat tasbih itu dikerjakan minimal ya sekali seumur hidup. Ya, sebaiknya kita kerjakan setiap hari. Kemudian kalau nggak sanggup setiap hari, boleh kita kerjakan seminggu sekali. Kalau nggak sanggup seminggu sekali, boleh kita kerjakan sebulan sekali, kemudian setahun sekali, dan minimal seumur hidup sekali. Jadi sholat tasbih itu sholat yang dikerjakan dengan membaca tasbih sampai 300 kali. Ya. Di rakaat pertama itu dibaca 75 kali tasbih, kemudian rakaat kedua, ketiga, dan keempat semuanya 75 kali tasbih. Di mana kita membaca tasbihnya? Yang pertama setelah membaca Fatihah, kemudian membaca surat. Setelah itu baca tasbihnya 15 kali. Kemudian setelah ruku baca tasbih 10 kali. Kemudian setelah i'tidal 10 kali. Kemudian setelah sujud 10 kali. Kemudian setelah duduk di antara 2 sujud 10 kali. Kemudian sujud kedua 10 kali. Dan duduk istirahat 10 kali. Jadi total semua 75 kali. Jumlah 4 rakaat dikali 75. Jadi jumlahnya 300 kali tasbih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, kita mau bertanya lagi. Ya, Apa silakan. saja yang tergolong dalam sholat sunnah berjamaah atau munfarid? Coba tolong diulang, Sarota. Apa saja yang tergolong dalam sholat sunnah berjamaah atau munfarid? Ya, tolong jawab dong. Siapa yang bisa jawab? Yang tergolong sholat sunnah berjamaah yang mana? Atau munfarid? Yang bisa kita kerjakan secara berjamaah dan bisa kita kerjakan secara munfarid. Ayo, silakan. Apa saja? Sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, dan sholat tahajud, dan sholat tasbih. Jadi sholat yang boleh kita kerjakan secara bersama-sama atau secara munfarid itu 5. Yang pertama,
sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tahajud dan tasbih. sholat tasbih. Ya, kalau yang selain itu ada yang bisa kita kerjakan secara sendirian, ya. Ada yang bisa kita kerjakan secara berjamaah aja gitu. Kalau yang ini 5 ini boleh berjamaah dan boleh secara munfarid. Baik, sekarang kita lanjut ke diskusi ya. Kita lanjut ke diskusi. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok, setiap kelompok itu 7 orang. Silakan sekarang kalian buka LKPD yang sudah Ibu kirim di grup WA. Ya, buka LKPD, linknya udah ada di situ. Silakan kalian buka. Jadi untuk LKPD di situ ada beberapa gambar yang harus kalian amati. Kemudian di situ kalian nanti menjelaskan apa isi gambar. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan dari isi gambar tersebut. Ya, silakan sekarang dikerjakan. Kalian kerjainnya di dalam grup WA masing-masing ya, setiap kelompok. Sudah selesai ya? Mari sekarang setiap kalian itu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan, mau kelompok yang mana dulu? Kelompok 4, Bu. Kelompok 2, kelompok 4. Kelompok mana lagi? Coba yang udah siap. Kelompok 5, Bu. Ya, terus? Ya, silakan kelompok 5 dulu. Silakan kelompok 5 dulu, boleh, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil diskusi kami berlima, yaitu gambar orang yang sedang melaksanakan sholat tasbih. Berikut adalah tata cara sholat tasbih. 1. Membaca niat. Usolli sunnah. 2. Membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. 4. Membaca kalimat tasbih sebanyak 15 kali, kemudian lanjut ruku. 5. Setelah ruku dan sebelum bangun untuk itidal, membaca kalimat tasbih. 6. Kemudian itidal dan dilanjutkan dengan membaca kalimat tasbih. 7. Setelah itu melakukan sujud. Sebelum bangun dari sujud, kembali tasbih. 8. Lalu duduk di antara dua sujud diikuti bacaan tasbih. 9. Kemudian melakukan sujud kedua. Sebelum bangun dari sujud, membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali. 10. Setelah sujud yang kedua, ia langsung berdiri untuk memulai rakaat kedua, tetapi duduk untuk membaca tasbih sebanyak 10 kali. Sekian dari kami. Iya, terima kasih Alisa. Jadi tata cara sholat tasbih itu sama seperti sholat yang lain, cuman bedanya di niatnya, kemudian ada tasbihnya. Misalnya setelah membaca Fatihah dan surat, baca tasbih 10 kali, 15 kali. Kemudian setelah ruku 10 kali, setelah i'tidal 10 kali, setelah sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud dibaca 10 kali, kemudian sujud kedua dibaca 10 kali, kemudian duduk istirahat sebelum rakaat kedua dibaca 10 kali. Jadi total 75 kali. Baik, selanjutnya kelompok yang mana? Silakan. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlota Kuinawis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 melalui gambar LKPD nomor 2 mengenai tata cara pelaksanaan sholat witir. Tata cara sholat witir yang pertama adalah membaca niat. Dengan niat,
Usolli sunnatal witri salasa raka'atul lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surat pendek. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, lanjutkan dengan rakaat kedua hingga ketiga seperti urutan yang dijelaskan sebelumnya. Yang ke-10 tahiyat akhir, yang ke-11 salam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Serota. Jadi pelaksanaan sholat witir itu sama seperti sholat yang lain, bedanya di niat. Kemudian rokaatnya itu harus ganjil, boleh 1, 3, 5, 7, 9, dan terakhir 11. Batasnya 11 rokaat. Silakan kelompok yang lain. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu, ini kelompok 1 dulu sayang ya. Kezi, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD nomor 1. Hasil pengamatan kami. Gambar nomor 1 menunjukkan sholat sunnah tarawih. Berikut adalah tata cara sholat tarawih. 1. Membaca niat sholat tarawih. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imama lillahi ta'ala. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca surat Al-Quran. 6. Ruku. 7. I'tidal. 8. Sujud. 9. Iftirasy atau duduk di antara dua sujud. 10. Sujud kedua. 11. Tasyahud awal. 12. Berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kedua. 13. Membaca surat Al-Fatihah. 14. Membaca surat Al-Quran. 15. Ruku. 16. I'tidal. 17. Sujud. 18. Iftirasy atau duduk di antara dua sujud. 19. Sujud kedua. 20. Tasyahud akhir. 21. Salam. Terima kasih. Terima kasih Kezi Aurelia ya tentang sholat witir. Jadi pelaksanaannya sama semua. Sholat witir, sholat tarawih ya, tentang sholat tarawih. Bedanya di niat. Kemudian kalau sholat tarawih itu khusus dilaksanakan di malam bulan Ramadan ya. Ramadan. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 4, Bu. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari gambar LKPD nomor 4, yaitu gambar orang yang sedang melaksanakan sholat tahajud. Berikut adalah tata cara sholat tahajud. 1. Niat sholat tahajud. Usolli sunatan tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surah pendek, dilanjutkan dengan ruku, membaca i'tidal dengan tumaninah sambil membaca doa i'tidal, sujud pertama dengan tumaninah sambil membaca doa sujud, dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud. Sujud kedua sambil membaca doa sujud, mengulang gerakan seperti gerakan sholat rakaat pertama, dilanjutkan dengan tahiyat akhir, ditutup dengan salam. Sekian, terima kasih. Terima kasih Sahara. Jadi tentang sholat tahajud ya. Ya, sholat tahajud juga sama dengan sholat yang lain. Bedanya kalau sholat tahajud itu dikerjakan di malam hari, kemudian setelah tidur walaupun hanya sebentar. Baik, sekarang silakan. Kenapa? Kelompok 3 belum. Iya, kelompok 3 nanti aja ya kita terusin. Sekarang kita Ibu sudah mengirim soal di grup ya, link soal di grup, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Baik, sekarang ada tugas untuk kalian. Tugas ini sangat penting ya.
di sini tugasnya adalah kalian nanti di rumah silakan cari sebuah video tentang tata cara pelaksanaan sholat sunnah. Baik sholat sunnah secara berjamaah atau sholat sunnah yang bisa dikerjakan sendirian, misalnya sholat tasbih, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat tarawih. Nanti kalian praktekkan, kalian videokan dengan bimbingan orang tua, dan setelah divideokan kalian kirim ke ibu. Ngerti? Ngerti, Bu. Ya, jadi Ngerti, Bu. iya. Jadi nanti cari sebuah video, kalian praktekkan, nanti kalian bikin video sendiri seperti itu ya. Besok ya kirim ke ibu. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang sholat berjamaah atau munfarid. Iya, apa kesimpulan yang bisa kalian simpulkan hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Sahara, Bu. Sahara, Bu. Iya, silakan Sahara. Kesimpulannya adalah 1. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah atau bisa dilaksanakan secara sendirian atau munfarid. Kedua, macam-macam sholat sunnah berjamaah adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Ketiga adalah sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan khusus di malam-malam bulan Ramadan. Caranya seperti sholat biasa. Rokaatnya ada yang mengerjakan 8 rokaat, ada yang mengerjakan 20 rokaat, diakhiri dengan sholat witir. Yang keempat adalah sholat witir. Adalah sholat sunnah yang dikerjakan mulai setengah isya sampai dengan sebelum terbit fajar. Jumlah rokaat ganjil yaitu 1, 3, sampai dengan 11 rokaat. Cara pelaksanaannya sama dengan sholat yang lain. Boleh dikerjakan 1 rokaat, 1 kali salam. Boleh 3 rokaat, 1 kali salam. Pada rokaat kedua tidak ada tahiyat awal. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan ketika matahari naik. Ketika matahari naik 1 tombak sampai menjelang zuhur. Caranya seperti sholat sunnah biasa, hanya beda dengan diniat dan dianjurkan pada rokaat pertama membaca surah. Rokaat kedua surah ad-duha diakhiri dengan doa duha. Yang keenam adalah sholat tahajud. Adalah sholat yang dilakukan sejak setelah isya sampai dengan sebelum subuh. Sesudah tidur walaupun sebentar. Caranya sama seperti sholat yang lain. Jumlah rokaatnya 2 rokaat sampai dengan tidak terbatas. Yang ketujuh, yang terakhir adalah sholat tasbih. Adalah sholat sunnah yang dikerjakan minimal seumur hidup 1 kali. Caranya harus membaca tasbih 300 kali, jumlah rokaatnya 4. Kalau dikerjakan di siang hari, 4 rokaat 1 kali salam. Kalau dikerjakan di malam hari, 4 rokaat 2 kali salam. Sekian kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sarah. Jadi kesimpulannya, ya, jadi kesimpulannya sholat sunnah berjamaah atau munfarid itu sholat sunnah yang bisa kita kerjakan sendirian dan bisa juga kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid itu ada sholat tarawih, witir, Tahajud, sholat witir, sholat tarawih, sholat khusuf, ya. sholat istiqo. Kemudian pelaksanaannya sama dengan sholat-sholat yang lain, bedanya ada di niat. Kemudian kalau untuk sholat tahajud setelah tidur sebentar, kalau sholat tarawih ketika malam di bulan Ramadan. Kemudian kalau sholat tasbih itu dengan membaca tasbih 300 kali. Baik, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang macam-macam sujud. Anak-anak ingat ya, tugas kalian adalah membuat sebuah video tentang salah satu praktik sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Besok kalian kirim ke ibu melalui WA ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Iya. Tetap jaga kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Pelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.